Berjumpa lagi bersama saya Hartini di channel YouTube saya. Jadi guys, hari ini aku akan mereview tentang sebuah drama yang tentang Sampai Engtai yang telah dipentaskan oleh Teater Koma sejak tahun 1988 hingga 2013, di mana pementasan drama ini telah berlangsung selama 80 kali dan dengan satu sutradara yang sama. Sampai Engtai ini menceritakan tentang kisah romantik seseorang yang bernama Sampai dan Engtai yang diadaptasi dari kehidupan Tionghoa, di mana mereka telah mengubah ulangnya menjadi konsep adat Betawi. Menceritakan Engtai, seorang gadis yang tinggal di Serang Betawi, meyakinkan orang tuanya supaya diizinkan untuk bersekolah di sekolah putra bangsawan yang dimana bertempat di Betawi. Orang tuanya sangat ragu untuk mengizinkan Engtai pergi ke sana karena Engtai merupakan seorang wanita, sedangkan sekolah yang ingin ditujunya ialah sekolah khusus untuk putra. Jadi, orang tuanya mengizinkan Engtai pergi ke sana dengan suatu syarat di mana ia harus berubah menjadi seorang laki-laki. Akhirnya, Engtai pun menyetujui apa yang diinginkan oleh orang tuanya, sehingga dia masuk ke sekolah putra bangsawan. Dalam perjalanan menuju ke sana, Engtai bertemu Sampai seorang pemuda asal Padlegangan yang juga ingin bersekolah di sekolah putra bangsawan. Lalu mereka pun bertemu dan berkenalan hingga sepakat ingin menjadi saudara. Ketika berada di asrama, Enta ditempatkan sekamar dengan Sampai. Ternyata penyamaran Engtai sangat berjalan dengan mulus, sehingga tak ada pun yang curiga akan kehadirannya Engtai. Hingga suatu saat, Engtai menceritakan rahasianya kepada Sampai, dan ternyata mereka pun saling mencintai satu sama lain. Sayangnya, Engtai kemudian harus kembali ke rumah orang tuanya karena dia dihubungi agar segera pulang secepat mungkin. Kemudian Engtai berpesan kepada Sampai bahwasannya Sampai harus datang ke rumahnya untuk melamar Engtai dan jangan sampai terlambat. Namun sayangnya Sampai datang terlambat dan akhirnya Engtai pun sudah dilamar orang terlebih dahulu. Tidak lama kemudian akhirnya Sampai pun ikut pulang juga karena Sampai mengalami sakit keras karena memendam cinta. Karena sampai kapanpun Engtai tidak akan kembali kepadanya lagi, akhirnya Sampai pun semakin parah dan akhirnya Sampai pun meninggal. Dan kemudian Engtai pun melakukan pernikahannya. Di dalam pernikahannya, mereka melakukan pengarak-arakan dengan berjalan kaki, di mana ketika mereka berjalan kaki, mereka melewati pemakaman Sampai. Engtai pun tidak tahan menahan tangisnya. Kemudian ia berlari ke makam Sampai. Dan keajaiban pun terjadi, di mana makam Sampai terbuka dan Engtai pun memohon agar dirinya masuk ke dalam makam tersebut bersama Sampai. Akhirnya Engtai pun masuk ke dalam kuburan tersebut dan mereka berdua di dalam makam tersebut hingga tidak dapat dibuka kembali makamnya, sehingga cinta mereka akan dikenang sampai mati. Jadi pementasan ini memang berlangsung lama, tapi ceritanya memang singkat, di mana ceritanya hanya menceritakan tentang bagaimana cara ia masuk ke sekolah bangsawan, dengan siapa ia saling mencintai, dan tiba-tiba ia dijodohkan, tetapi ia tidak setuju. Dan akhirnya ia pergi meninggal bersama Sampai. Maka disebutlah cerita ini Sampai Engtai.
di mana ceritanya tidak panjang, tetapi cerita tersebut mengandung banyak makna, di mana bahwasanya kita tidak dapat meyakinkan seseorang untuk menikah dengan orang lain tanpa persetujuan darinya, atau dimaksud dengan perjodohan. Tidak semua orang suka dengan namanya perjodohan. Ada yang keberatan, tetapi ia tidak dapat melawan karena ia tidak ingin melawan terhadap orang tuanya, di mana ia ingin menjadi anak yang patuh. Terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, and comment, and share. Bye-bye. Terima kasih.